Luka di surga Raja Ampat. Di ujung timur Indonesia, di antara hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau Kars yang menjulang indah, terbentang surga bernama Raja Ampat. Bukan sekadar tanah warisan, Raja Ampat adalah jantung kehidupan. Di bawah permukaannya, terumbu karang menari dengan ikan-ikan tropis. Di atasnya, burung cendrawasih menari bebas di langit Papua. Namun keindahan itu mulai terganggu, bukan oleh bencana alam, tapi oleh keserakahan manusia. Semua bermula saat suara mesin berat menggema di Pulau Kawe dan Gant. Hutan-hutan perawan dibabat, tanah merah terbuka, jalan-jalan tambang menembus keheningan. Warga kampung Salio dan Warimak terkejut. Bukit yang selama ini mereka anggap suci mulai digali. Air laut berubah, ujar Lydia, seorang nelayan perempuan. Dulu jernih seperti kaca, sekarang keruh. Ikan-ikan pergi, kami bingung harus makan apa. Di tempat lain, perahu wisata mulai jarang datang. Panduan selam kehilangan tamu. Para mama Papua kehilangan penghasilan dari kerajinan tangan. Suara tangis anak-anak di malam hari makin sering terdengar. Bukan karena lapar, tapi karena takut melihat rumah mereka berubah jadi lokasi industri. Mereka mengadu ke bupati, ke gubernur. Mereka tulis surat, tapi tak dijawab. Sampai suatu hari sebuah organisasi lingkungan bernama Greenpeace datang. Mereka membawa kamera, mencatat kerusakan, dan meneriakkan apa yang tidak bisa diucap oleh warga kampung. Bahwa tambang ini melanggar hukum, bahwa wilayah Gopak yang seharusnya dilindungi malah dijual dengan izin usaha pertambangan. 4 perusahaan disebut, PT Nurham, PT KW Sejahtera, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Semuanya mengejar nikel, logam hijau yang ironisnya digunakan untuk baterai ramah lingkungan. Tapi di Raja Ampat, proses mencarinya justru merusak bumi. Isu ini menggema dari pinggir pantai Raja Ampat hingga ke ruang istana di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto yang saat itu baru dilantik menerima laporan. Ia mengumpulkan menterinya, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tekanan publik memuncak. Aktivis, akademisi, bahkan wisatawan mancanegara ikut bersuara. Lalu keputusan besar diambil. 4 izin tambang di wilayah Gopak Raja Ampat dicabut. Presiden memerintahkan agar semua alat berat ditarik. Wilayah itu harus dipulihkan. Kampung bersorak. Tapi mereka tahu belum semuanya selesai. Satu perusahaan tambang masih bertahan. PT Gat Nickel, anak usaha dari Antam. Mereka punya alasan kuat. Wilayahnya di luar zona Gopak. Meski hanya berjarak 5 kilometer, secara hukum mereka kini perjuangan belum selesai. Beberapa perusahaan tambang yang izinnya dicabut menggugat balik pemerintah lewat jalur hukum. Mereka ingin kembali. Mereka menyebut proyek ini sebagai peluang emas untuk ekonomi. Tapi rakyat Raja Ampat tak ingin dijual murah. Mereka tahu nilai sesungguhnya bukan pada biji nikel, tapi pada laut yang sehat, hutan yang utuh, dan generasi anak cucu yang bisa menyelam di laut nenek moyangnya. Mereka percaya ketika tambang pergi dan hutan tumbuh kembali, ikan akan pulang, terumbu karang akan bernyanyi lagi. Dan Raja Ampat akan kembali menjadi surga yang tak hanya indah di mata, tapi juga di hati. Kisah ini bukan sekedar tentang tambang, ini tentang benturan antara keserakahan dan harapan, antara investor dan masyarakat adat, antara kepentingan sesaat dan warisan berabad-abad. Raja Ampat telah bersuara, dan dunia mendengarnya. Kini tinggal kita yang menentukan, apakah ingin membiarkan surga itu luka selamanya, atau menyembuhkannya dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan tanggung jawab. Jangan lupa subscribe channel agar bisa menyuarakan berita terupdate, transparan, dan terpercaya.